Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan men-share ke kalian mengenai cara mendownload aplikasi Lazarus dan tutorial dasar dari aplikasi Lazarus ini. So, teman-teman stay tune and happy watching. Oke teman-teman, sebelum kita ke cara penginstalasian, maka kita akan mengetahui dulu bagaimana sih manfaat dari aplikasi ini. Tentunya semua aplikasi ini memiliki manfaat dong, dan apa sih manfaat aplikasi dari Lazarus ini? Di sini saya menggunakan PowerPoint ya, supaya lebih terlihat oleh kalian dan juga lebih efisien. Nah, harap tunggu dulu ya. Oke. Nah, sini ada manfaat dan cara penginstalan Lazarus oleh saya sendiri. Nah, teman-teman, kalian bisa dilihat di sebelah kanan, ini ada lambang dari Lazarus. Aplikasi Lazarus tuh gambarnya tuh kayak gini gitu, kayak gambar singa, iya gak sih? Nah, kayak gambar singa. Ini tuh merupakan lambang dari aplikasi Lazarus. Entahlah alasannya kenapa dia itu lambangnya mesti gambar singa. Nah, oke, kita ke manfaat dari aplikasi Lazarus ini. Nah, tapi kan kalian ditakutkan belum tahu sih Lazarus itu apa ya kak? Nah, saya akan menjelaskan dulu. Nah, Lazarus itu adalah software untuk membuat program atau bahasa pemrograman berbasis bahasa Pascal. Untuk anak-anak programming mungkin sudah tahu bahasa Pascal itu apa, karena mereka sudah tidak awam lagi mengenai coding, bahasa Pascal dan lain sebagainya, ataupun kalian yang sudah mengerti mengenai ini pasti tahu apa itu bahasa Pascal ya. Nah, oke. Jadi di Lazarus ini tuh ya nanti kita tuh bisa tahu gitu sebuah program. Misal kita ingin membuat suatu program, maka nanti akan muncul kayak tulisannya kayak gimana sih. Nah, si aplikasinya tuh kayak gimana, akan muncul suatu program. Nah, kita misalkan diketikkan ingin mencari suatu luas persegi, kita akan diatur semua program itu, dan nanti akan muncul apakah perhitungan kita itu benar atau tidak ya gitu. Nah, terus ini juga bermanfaat sekali dalam matematika dan perhitungan ya, luas persegi panjang, luas persegi, luas lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaat aplikasi untuk membuat konsol kode asli dan aplikasi antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk desktop dan juga untuk perangkat seluler aplikasi web, layanan web, komponen visual, dan pustaka fungsi untuk sejumlah platform berbeda. Kalau misalkan kalian tahu, selain Lazarus ini kayak ada Delphi ya, semacam Lazarus untuk aplikasi perkodean. Nah, di Delphi itu tidak semuanya perangkat bisa dimasuki oleh aplikasi Delphi ini. Karena mungkin Delphi itu hanya berjalan pada salah satu perangkat saja, misalkan di laptop atau Windows tertentu atau web tertentu. Berbeda dengan Lazarus. Lazarus ini di semua perangkat beda. Maksudnya itu semua perangkat itu bisa gitu ya. Baik itu di Windows, laman web, aplikasi web, di perangkat handphone pun bisa gitu. Lazarus ini ya istilahnya fleksibel. Nah, oke, untuk selanjutnya Lazarus mendukung penuh open source code. Maksudnya itu apa? Misalkan kita udah punya suatu kode dari aplikasi lain mengenai pengkodean, nah maka di aplikasi Lazarus ini tuh terbuka saja untuk kode manapun, di aplikasi manapun dia bisa dimasukkan gitu ke aplikasi Lazarus ini. Semisal saya pernah melihat itu ada kita bisa membuat suatu menu makanan dari aplikasi Lazarus ini, manfaatnya gitu untuk kehidupan tuh. Nah, misalkan kita tuh ingin membuat suatu menu makanan dan sudah diterapkan harganya. Nah, maka langsung saja nanti kita itu membuat suatu form itu berbentuknya menu makanan apa aja, terus harganya berapa, maka jumlahnya berapa, apakah si customer ini udah bayar atau belum. Nah, bisa banget membuat aplikasi Lazarus ini yang tentunya sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita gitu. Ya, kalau misalkan kita jadi guru, berarti kan manfaatnya ya kita untuk mengetahui perhitungan kita benar atau tidak gitu ya, dan membuat suatu
program yang emang berkaitan dengan bidang yang kita diajar gitu ya, bidang kita ajar. Dan kalau misalkan dalam bidang restoran atau bidang lain sebagainya, itu kan manfaat tersendiri ya, seperti restoran tadi, itu bisa membuat suatu menu dengan aplikasi Lazarus ini. Misalkan kita ingin membuat menunya itu menu 1, 2, 3, terus di pinggirnya itu ada harga 1, 2, 3, nah, terus bawahnya itu jumlah yang harus dibayar, terus bawahnya juga nanti ada misalkan customer harus bayar berapa, apakah dia udah bayar atau belum. Nah, nanti tuh muncul seperti itu, dan ini memudahkan banget sih kalau emang kalian itu paham cara penggunaannya. Kan kalau mau paham, tonton video ini dulu dong, kan nanti ada tutorial dasar kayak gimana ya. Atau juga bisa membuat suatu kalkulator sederhana yang emang kalkulator ini tuh mudah gitu ya dipakai oleh kita gitu. Programnya kalkulator sederhana kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya apa ya? Nah, ternyata selanjutnya itu ada cara instalasi aplikasi. Cara instalasi aplikasinya itu melalui http://www.lazarus-ide.org. Nah, ini udah saya klik linknya, kalian tinggal menggunakan aplikasi browser apapun, langsung klik enter dan nanti muncul deh. Oke, langsung kita ke cara instalasi aplikasi. Nah, oke teman-teman, kita akan ke install aplikasinya ya. Nah, sebelum install aplikasinya, kalian jangan lupa dong buat menghubungin wifi atau hotspotan pribadinya di sini ya, di laptopnya gitu, supaya kan ada internet. Saya di sini menggunakan Chrome ya. Nah, tadi kita udah tahu bahwa linknya itu adalah http://lazarus-ide.org. Nah, oke, kita klik enter, maka nanti akan muncul ya mungkin laman dari halaman atau home dari aplikasi Lazarus ini ya. Ditunggu teman-teman semua. Nah, kalian bisa dilihat ya, nih laman dari Lazarusnya. Ini aplikasinya free ya, free, jadi nggak berbayar gitu teman-teman. Nah, oke. Kita kalau misalkan mau mendownload, tinggal klik download now. Nanti kita lihat dulu di sini versinya berapa, kita Windows berapa sih. Nah, kebetulan laptop aku ini udah Windows 10, jadi kita bisa mengklik download langsung. Tapi kalau misalkan kalian bukan Windows 10, maka di sini tuh ada pilihan-pilihannya gitu, ada Windows 32 bit atau 64 bit dan lain sebagainya. Nah, oke, kita langsung aja klik download now. Klik. Nah, ini lagi loading ya, langsung. Ini lagi loading teman-teman. Nah, bisa dilihat nanti tuh muncul di sini kalau memangnya kita sedang mendownload aplikasinya di sebelah kiri ya. Dikip. Nah, nanti di sini akan muncul ya, teman-teman bisa dilihat ini tuh sekitar 182 MB. Nah, ini tuh kecepatan kalian mendownload tergantung dari koneksi yang kalian punya di laptopnya ya. Teman-teman harap ditunggu aja, nanti kok langsung ke download kok ya. Oke ya, ditunggu saja. Wadidaw. Sepertinya sudah ya. Oke teman-teman, kita akan menginstal aplikasi Lazarusnya. Tadi kalian tinggal klik download aja. Nah, di sini sudah ada Lazarus. So, kalian double klik aja aplikasi ini. Nah, ini
Ini lagi loading ya. Nah, ini itu kayak setup language, select setup language. Di sini kalian itu memilih bahasanya. Nah, di sini tidak ada bahasa Indonesia, maka kita akan menggunakan bahasa Inggris saja. Klik English, lalu selanjutnya OK. Maka kalian tinggal klik next. Dan ya kalian di sini tuh mau disimpan di mana? Kalian langsung juga klik next lagi. Oke, next lagi. Ini yang atas ya. Klik next lagi. Lalu install, klik install. Maka tunggu aja sampai sininya penuh, sampai sini. Harap ditunggu teman-teman. Harap ditunggu saja oleh kalian. Oke teman-teman, ini masih tinggal sepertiga ya. Ditunggu saja, kita kan nggak bisa langsung seret gitu ya, nggak bisa. Duh, kenapa? Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke tutorial dasar. Maka dari itu, kalian harus klik dulu ya aplikasinya yang sudah di-download tadi. Saya tadi ganti setelan ya. Nah, klik aplikasi Lazarus ini 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian tinggal tunggu aja. Nah, kalian bisa dilihat di aplikasi Lazarus ini tampilannya tuh nggak satu gitu ya, nggak kayak Word atau aplikasi lain sebagainya. Nah, di sini tuh bisa dilihat di atas ini tuh adalah toolbar ya teman-teman. Terus di sini ada object inspector, di sini form ini untuk kayak kita menuliskan suatu rumus, dan di sini search editor buat kita mengatur-ngatur kode yang akan kita masukkan untuk rumus ini, dan di sini message ini untuk mengecek apakah program yang kita buat ini berhasil, gagal atau salah, dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, saya perkenalkan dulu di toolbar ini ada apa. Nah, di toolbar teman-teman bisa lihat di sisi yang paling kiri ini adalah toolbar pertama ya. Di sini ada kayak 2 toolbar gitu ya. Nah, di sini ada file, edit, search, view, start, project, run, package, tools, windows, and help. Nah, terus di sini tuh teman-teman bisa dilihat ada standard, additional, command controls, dialogues, data controls, data access, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa ini tuh buat main menu. Jadi kalian kayak buat suatu menu gitulah, bisa kayak yang kayak di atas ini nih, home dan lain sebagainya, bisa kalian buat oleh main menu ini. Ini tombol button untuk kalian itu ya membantu dalam segi menghitung. Nantilah kita lihat ya akan membuat suatu rumus sederhana. Di sini adalah label ini untuk kata-kata yang akan kita buat di sini, keterangan. Di sini ada edit ini untuk teks yang nanti kita akan masukkan dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada gambar apa aja. Nah, teman-teman, di sini tuh ada kayak tombol run. Nah, nanti run ini tuh berfungsi untuk kita mengecek apakah rumus yang kita masukkan ini benar atau tidak. Maksudnya tuh bukan rumus ya, program yang kita masukkan ini terbaca atau tidak dan berhasil atau tidak. Nah, menggunakan ini aja, tidak perlu klik ini ya. Nah, tapi langsung aja ini gitu. Ini untuk pause, ini stop, ini step over, ini step into. Oke teman-teman, semisal kita ingin tadi saya perkenalkan dulu lah main menu. Nah, main menu itu apa? Misalkan saya klik ini di sini. Nah, ini muncul main menu 1. Nah, di sini tuh kalian tinggal double klik, maka nanti akan muncul seperti ini. Ini misalkan kalian ingin membuat suatu kayak yang di atas ini, bagian sini. Nah, kalian bisa klik aja add menu item, maka di sini akan muncul. Di bagian sini ada menu item 1. Nah, kalian kalau ingin mengganti menu item 1 ini, kalian bisa klik menu item 1, langsung
delete. Nah, kalian misalkan ini membentuk suatu file, home atau dan sebagainya. Nah, di sini saya akan bentuk file. Nah, maka tinggal enter, nah nanti akan muncul seperti ini dan lain sebagainya, selanjutnya gitu ya. Misalkan di sini saya ingin edit. Nah, ini untuk apa? Misalkan di sini tuh di edit ini tuh ingin ada apa aja sih kalian? Misalkan ada lumus dan sebagainya, atau saya ganti aja misalkan luas, bangun, datar. Nah, dia akan gini, akan ada muncul seperti ini. Terus kalian tinggal add submenu, maka nanti di captionnya teman-teman supaya bisa dihapus, diganti namanya gitu. Nah, misalkan lingkaran. Nah, tinggal lain sebagainya dan lain sebagainya, kalian bisa ditambah gitu. Kalau udah, kalian tinggal klik aja ininya. Nah, nanti udah ada ya nih lingkaran. Nah, klik lingkaran, nanti ada apa aja, di file ada apa aja. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, nanti misalkan kita udah membuat suatu main menu, maka kalian bisa memulai si kode-kode yang akan kalian masukkan di sini di Search Editor. Ya, misalkan ini udah main menu seperti ini, saya hapus ya. Nah, kalau misalkan saya ingin membentuk suatu project, new project, simple program. Nah, ini tuh untuk apa? Nah, ini untuk simple program kita ya, nanti terbaca atau tidaknya. Misalkan saya tulis di sini mata, ini nggak boleh pakai spasi, mata kuliah komputer misalkan ya. Nah, ini program ini tuh untuk nulis judul dari kalian yang akan masukkan file yang masukkan gitu ya. Jadi judulnya tuh mata kuliah program komputer. Nah, misalkan di sini saya akan menulis. Nah, kalau misalkan kalian ingin menulis sesuatu, kalian harus tulis dulu write, bahasa Inggris ya, write, terus kalian tutup kurung ini. Nah, jangan lupa kalau di Lazarus ini kalian ketika ingin menulis harus pakai tanda kutip ini. Nah, pakai ini, maka kalian langsung tulis aja, misalkan hello, I am Anissa Eka. Nah, tutup lagi dengan tanda kutip ini. Nah, udah ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, setelah itu kalian jangan lupa di setiap program Lazarus ini kalian harus pakai titik koma di akhirnya. Seperti ini. Nah, jika kalian ingin membaca apakah ini benar atau tidak, maka kalian ini harus klik dulu ya read line supaya terbaca read line. Nah, read line. Nah, terusnya bahasa Inggrisnya cuma tambahan L sama N aja. Tinggal kalian titik koma lagi, karena setiap pengakhiran program ini harus dengan titik koma. Nah, untuk mengecek apakah ini benar atau tidak, maka kalian klik ini kan di sini ya. Nah, coba klik benar tidak. Nah, nanti ini kalau misalkan kuning berarti ini sedang proses membaca ya. Nah, kalau sudah hijau berarti kita ini benar ya dalam memasukkannya nih. Udah tertulis hello, I'm Anissa Eka. Nah, berarti ini sudah terbaca si programnya itu dan benar ya. Nah, oke. Itu hanya beberapa saja. Dari sini kalau misalkan saya ingin membentuk suatu form, nah, suatu form. Tadi kan saya bilang di sini saya akan membuat suatu seperti rumus ya. Nah, maka saya akan membentuk dulu labelnya. Di sini saya akan membentuk secara otomatis gitu rumus dari luas permukaan balok dan rumus volume balok ya. Jadi secara otomatis gitu langsung. Nah, kalian tinggal tambahin aja labelnya mau berapa, karena di sini luas permukaan balok kan itu harus ada panjang, lebar, luas permukaan. Nah, ini kolom edit ini untuk kita nanti angka-angka yang akan kita masukkan ini diedit ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan merapihkan terlebih dahulu ya.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita di sini akan mengganti dulu si labelnya. Nah, di caption kalian tinggal klik caption lalu delete. Misalkan di sini akan memberi judul, saya akan memberi judul ya, luas permukaan balok dan volume balok. Nah, label 3 ini teman-teman bisa diganti oleh lebar, karena kan unsur-unsur balok itu ada panjang, lebar, dan tinggi itu ya. Nah, ini juga diganti, kita di kolom caption ganti dengan tinggi. Oke, label 5 kita ganti dengan luas permukaan yang akan kita hitung. Betul ya, permukaan. Selanjutnya label 6 kita akan mengganti dengan volume. Betul ya. Nah, sekarang karena di edit 1 ini kalian masih bisa dilihat ya, ini tuh masih ada tulisan edit. Kita klik aja favorites. Nanti di sini ada ya name dan teks. Nah, teks yang kita hapusnya, maka nanti akan blank, kosong ya. Terus yang diedit yang kedua, kalian lakukan hal yang sama, yaitu teksnya dihapus, maka nanti akan kosong. Dan berikutnya ya, ke edit 3, edit 4, dan edit 5, kalian tinggal hapus aja si teks ini. Nah, di button 1, kalian ini tinggal mengganti nama aja captionnya, karena ini kan akan kita hitung ya, maka kita tulis aja hitung. Nah, hitung. Terus nanti untuk ini, nah ini belum beres ya teman-teman. Ini tuh masih separuhnya gitu, karena kan di sini kita mau menghitung suatu luas permukaan balok dengan kita memasukkan kode di sini. Maka kita double klik si hitung ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena di sini kita akan menghitung suatu panjang, lebar, tinggi, luas permukaan, dan volume. Maka kalian tulis dulu variabel, karena ini kan akan menentukan nanti berapa sih panjang, lebar, tinggi yang kita mau gitu ya. Variabelnya misal kita tulis aja ya panjang. Terus variabel tuh kayak sebuah pemisalan, cuman saya di sini langsung aja lah panjang, lebar, dan tinggi, koma, luas permukaan kita singkat LP, dan volume kita singkat vol ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian ingin ada si angkanya, nanti kalian klik titik 2 langsung tulis integer. Integer itu kan artinya bilangan bulat ya. Jangan lupa juga pakai titik dan koma ini ya. Nah, terus kita ke begin. Nah, di bagian begin ini kalian akan memulai semua yang udah kita rancang di panjang, lebar, tinggi, LP, vol. Nah, dimulai ini karena kita akan memulai program ini ya. Nah, kita akan pertama dulu dari panjang. Nah, kalian kalau misalkan panjang ini akan terdefinisi atau akan teridentifikasi. Nah, kali ini harus titik 2 sama dengan ini, artinya itu adalah atau becomes dalam bahasa Inggris ya. Becomes itu kan jadi adalah, nah gitu. Nah, panjang ini kalian harus klik dulu si apa sih namanya kodenya, str. Nah, ini. Nah, dalam kurung, karena di sini panjang ini itu ada di edit text 1, maka kalian ini tulis edit 1.text. Nah, kayak gini ya, supaya nanti tuh kita bisa nulisnya bahwa panjang itu terdefinisi di edit 1.text gitu. Nah, terus jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita tulis lebar. Lakukan hal yang sama dengan semuanya ya, lebar, tinggi, lebar dan tinggi. Nanti LP sama vol itu kalian lakukannya dengan rumus dulu, baru nanti di mana akan munculnya gitu ya. Nah, ini lebar ini lakukan hal yang sama lagi. Nah, str to int. Lebar ini diedit bagian 2 ya, diedit text yang nomor 2, edit 2.text. Dan tutup kurung, pakai lagi titik koma. Begitupun halnya dengan tinggi, sama gitu.
Di sini tadi saya sudah bilang sampai panjang lebar tinggi ini lakukan hal yang sama, tapi dengan luas permukaan dan volume kalian harus klik dulu rumusnya apa. Rumus dari balok luas permukaan itu adalah 2 dikali kita kurung, nah maka panjang dikali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, kayak gini kan ya. Nah, kalian langsung aja klik ini lagi, titik koma lagi. Dan selanjutnya untuk volume lakukan hal yang sama seperti kita menggunakan luas permukaan. Nah, ini LP kalian harus sesuai dengan variabel yang kita tentukan tadi. Maka volume itu kan rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kalian tutup lagi dengan titik koma. Nah, terus selanjutnya kalian tentuin si LP sama si volume ini ada di edit text bagian mana. Kan di sini ada di edit text bagian 4 sama 5 ya. Maka kita tulis edit 4 text. Nah, ini titik 2 sama dengan ini kebalikan dari STR to INT, berarti INT dulu baru STR karena ini kan yang akan kita hitung ya, STR. Maka tinggal tutup saja. Ini tuh apa yang akan kita tentuin kan LP ya. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Titik koma ya. Selanjutnya, di edit 5 teks lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Berarti edit 5.text ini akan sama dengan INT. Maksudnya itu adalah ya, bukan sama dengan INT to STR dalam kurung for. Nah, for ini. Maka ini tuh sudah benar sesuai yang kita inginkan ya. Kita akan coba mengeceknya di run. Jangan lupa ini udah ada tulisan N ya. Kita klik run apakah benar yang kita masukkan atau salah. Tunggu dulu. Nanti di sini akan hijau jika ini benar ya teman-teman. Nah, ternyata ini tuh udah benar yang kita masukkan, maka program ini bisa dipakai oleh kita. Oke, kita lihat ya. Nah, ini nih. Nah, ini form ini berarti kita sudah benar ya, karena ini sukses tuh, berarti betul. Coba kita masukkan si panjangnya misalkan 5, lebarnya 5 juga, si tingginya 2. Berapakah luas permukaan ini? Kita klik hitung, klik. Nah, ternyata betul, luas permukaan itu 90 dan volume 50. Kalau misalkan kita hitung manual, maka nanti kan kita akan hitung luas permukaan ini dengan 2 dikali 5, dikali lagi 5, ditambah 2 dikali 5, dikali tingginya 2, ditambah 2 dikali 5, dikali tinggi. Nah, ini kan 2 dikali 5, 10. 10 dikali 5 ini kan lebarnya 5, 50. Nah, terus 2 dikali panjangnya 5 berarti 2 kali 5 10. 10 kali 2 20. 2 dikali 5 juga 10. 10 dikali 2 20. Nah, maka berarti kan ini 50, ini 20, 20, 90. Betul kan? Otomatis gitu ya, teman-teman. Terus volume. Kalau volume kan di sini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu adalah 5, lebarnya 5 dan tingginya 2. Maka 5 kali 5 kali 2 itu adalah 50. Itu kan, coba kalau misalkan kita masih penasaran ganti dengan 9. Kita klik hitung lagi. Nah, muncul lagi. Ini udah otomatis teman-teman, jadi gampang banget kalau kalian menggunakan aplikasi ini. Lihat luas permukaan balok dan volume balok tanpa kita harus hitung. Ini sudah ada. Ya, kalian kalau misalkan nggak ingin ribet ya udah tulis aja formulanya apa, terus bawahnya angkanya, langsung aja pakai ini. Langsung muncul kok. Mudah kan? Selalu mudah bersama aku dan tutorial aku ya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian video tutorial Lazarus dari saya.
Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memanfaatkan apa yang sudah saya beritahu gitu ya. Dan kalian bisa mengembangkan lagi formula-formula atau rumus-rumusnya. Itu misalkan digabungkan antara luas permukaan dan volume dari bangun ruang 3 dimensi lainnya, dicoba saja dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Dadah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.